Hello everyone, welcome back to LDI Secret Channel. So di sini saya akan membahas tentang pengenalan dan basic Cisco. So kita langsung aja. Oke guys, di sini sekarang kita akan belajar tentang remote Cisco Real Device yang sudah saya sediakan di gambar. Yaitu yang pertama contohnya ada kabel konsol, lalu laptop, PC atau CPU dan juga switch. Nah, bisa kalian lihat bahwa di sana switchnya itu terdapat port-port ya. Oke, kita warnain, kita lingkari. Nah, port ini itu tempatnya untuk interface yang dimana nanti kita sambungkan untuk kepada access point ataupun laptop. Nah, untuk port yang terakhir itu adalah untuk kabel konsol. Nah, kabel ini dimasukkan ke si port konsol ini, lalu dihubungkan ke laptop ataupun juga ke PC ya guys. Nah, seperti ini. Jadi kegunaan kabel konsol itu bisa disambungkan ke switch, lalu sebelahnya dimasukkan ke laptop dan juga dihubungkan ke PC. Kalian bisa pilih salah satu. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan remote Cisco Packet Tracer. Oke teman-teman, kita langsung aja ke remote Cisco Packet Tracer. Nah, kalian masuk dulu ke Cisco-nya, lalu kita langsung aja kita pilih si switch-nya. Atau, nah, saya di sini selalu menggunakan yang paling kiri di ujung. Ini switch-nya switch 1, lalu kita pilih PC. Oh iya, kita ganti terlebih dahulu PC 2 nya menjadi PC 1. Oke. Nah, langsung kita berikan kabel. Sini tuh banyak sekali pilihan kabel-kabelnya. Nah, biasanya yang ini itu digunakan untuk yang misalnya FA kayak gitu, guys. Nah, karena kita di sini akan meremote, jadi kita akan menggunakan kabel konsol. Nah, ini biru nih. Biru muda. Oke. Kita langsung aja klik ke switch. Nah, pilih port konsol, lalu ke PC, sambungkan, klik ke RS232. Nah, kayak gini. Kita sebenarnya ada dua cara konfigurasi. Kalian bisa langsung ke switchnya, ke CLI, lalu kalian klik enter saja di sini. Lalu kalian juga bisa lewat si PC, lalu ke desktop, lalu klik terminal, kalian oke saja. Nah, ini kita sudah bisa langsung konfigurasi melalui PC. Seperti itu guys. Jadi ada dua cara. Oke, sekarang kita akan sandingkan dengan yang switch tadi. Nah, jadi kalian bisa menggunakan dua konfigurasi. Misalkan kalian mau menggunakan switch ataupun menggunakan PC. Supaya lebih besar, klik option, lalu preference, lalu cari di sini font. Kalian pilih size-nya. Nah, di sini ada CLI ya guys. Kalian pilih, lalu klik saja di bagian ininya ujung kanan. Saya di sini menggunakan ukuran 18, lalu oke saja. Apply dan kalian lihat, maka akan membesar dengan sendirinya si teksnya. Nah, jadi lebih terlihat.
penampilannya juga langsung beda ya guys, karena teksnya itu lebih besar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah dasar yang ada di Cisco Packet Tracer yang perlu kalian ketahui sebelum memulai konfigurasi. Oke, kita langsung aja kita klik switch di sini di paling kiri, klik. Nah, kita klik lagi, masuk ke menu CLI di sini. Nah, kita mulai ke perintah paling dasar nih guys. Karena mungkin kalian pasti juga bisa kalau praktek. Nah, saat kalian klik enter maka akan sajikan tulisan switch. Di sana juga ada simbol tanda lebih besar. Nah, itu menandakan bahwa kita berada di dalam mode user. Oke, kita coba kirim tanda tanya. Nah, di sana itu lebih terbatas ya guys. Jadi ada tandanya untuk ping atau perintah SSH. Jadi hanya terbatas gitu. Karena biasanya switch yang mode user ini hanya digunakan untuk tes ya. Nah, oke, yang kedua itu selanjutnya ada juga yang disebut dengan privilege. Nah, kita tinggal masukkan enable. Nah, di sini lalu kita menjadi berubah tanda pagar switchnya itu. Dan kita lihat bahwa perintah di privilege ini itu lebih banyak dibandingkan yang tadi. Karena ini lebih banyak digunakan, guys. Oke, kita coba blok. Nah, ternyata cukup panjang ya. Nah, sepanjang ini. Lalu di bawahnya itu ada tulisan more. Nah, tanda tulisan more ini bisa kalian ketik atau klik enter, maka akan muncul lagi yang baru gitu, tambahannya. Misalnya kalian klik di si show ini, lalu kalian klik enter, maka di selanjutnya akan ada tampilan yang baru lagi. Nah, misalnya ini contohnya SSH dan sebagainya. Nah, jika ingin yang lebih banyak, maka kalian hanya klik spasi. Nah, nanti munculnya itu lebih banyak guys. Karena biasanya kalau enter itu cuma satu-satu, tapi kalau si spasi itu bisa langsung banyak. Oke, kita lanjut ke global configuration. Kalian tinggal masukkan conft CONFT. Kenapa? Karena di sana itu adalah tempatnya kita mau mengkonfigurasi sesuatu, baik itu IP address, baik itu switchnya dan lain sebagainya. Ini sudah nih ya. Lalu akan ada tanda config di kurung, diberi kurung di switchnya itu, dan tanda pagarnya tetap ada. Nah, sekarang kita coba masukkan tanda tanya. Nah, perintahnya itu ternyata cukup banyak sekali, lebih banyak dari yang ke-1 dan kedua tadi. Karena di sini itu memang tempatnya sebagai konfigurasi, jadi nggak aneh gitu bahwa perintahnya itu lebih banyak dibandingin tadi yang kedua. Oke, kalian lihat saja. Dan ini juga sama, kalau misalkan kalian klik enter, sama akan nambah lagi gitu satu persatu kayak gitu, karena perintahnya memang banyak. Oke, jika kalian ingin kembali lagi ke mode privilege, kalian tinggal klik X, E, dan X, ataupun kalian bisa klik exit. Oke, kita coba. Nah, kayak gini guys, kalian langsung keluar. Oke, nah udah nih kayak gitu. Kalian langsung kembali ke mode privilege. Nah, itu merupakan perintah dasar di Cisco Packet Tracer guys. Kalian tidak usah menghafalnya, kalian cukup praktek saja terus menerus, maka kalian akan ingat sendiri. Karena tidak banyak menggunakan kata-kata ataupun misalkan teks, kalian bisa dengan singkat-singkat karena sistemnya itu dia lebih bisa otomatis kayak gitu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke guys, kali ini kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan password dalam konfigurasi yang telah kita buat agar lebih aman dan tidak dihack orang lain. Nah, sekarang kita langsung masuk ke menu CLI. Di sini kita akan ditampilkan dengan switch atau mode tampilan mode user.
Nah, kita tinggal enable saja, lalu kita akan disajikan masuk ke dalam mode privilege. Setelah itu kalian masukkan config. Nah, di sini lalu kalian masuk ke enable password. Nah, enable passwordnya itu kalian bebas. Passwordnya saya contohnya misalkan menggunakan 123. Nah, kalian tinggal exit saja di sini. Lalu enter lagi. Kalian exit lagi. Nah, setelah itu kita akan masuk ke mode user ya guys. Nah, kalian enable. Nah, di sini itu kalian harus masukkan password karena telah kita masukkan tadi. Saya masukkan 123. Nah, kenapa tidak muncul? Karena itu defaultnya memang seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana sih cara untuk menunjukkannya? Kan tinggal masukkan show run di sana. Nah, di sini kalian akan ditunjukkan password yang kalian gunakan tadi, yaitu passwordnya 1, 2, dan 3. Nah, seperti itu. Tapi mungkin ini tidak aman ya, karena orang lain bisa melakukannya gitu. Jadi dia pasti tahu apa sandinya. Oke, sekarang kita langsung enter saja. Kita masuk ke switch lagi, lalu masukkan config. Nah, caranya itu kalian tinggal masukkan enable secret. Contohnya misalkan sandinya itu Cisco. Nah, enable secret lalu sandinya itu Cisco contohnya ya guys. Nah, maka setelah itu kalian tinggal exit lagi aja, enter. Nah, sini kalian exit lagi. Nah, setelah itu kalian akan masuk lagi ke menu mode user. Nah, di sini kita enable lagi. Nah, di sini passwordnya kita masukkan yaitu tadi Cisco. Coba. Memang tidak terlihat guys. Nah, sekarang coba kita show run. Nah, lihat. Password yang kedua itu tidak terlihat, disamarkan ya. Nomornya itu banyak sekali, bukan seperti yang di bawah yaitu 123. Tapi yang kedua itu sandi yang Cisco itu tertutup itu, telah diubah. Nah, sekarang kita coba password yang 123 itu gimana sih caranya agar di block atau disamarkan seperti yang kita gunakan tadi di enable secret Cisco itu. Nah, kita masuk dulu ke config, lalu kita masukkan service password encryption. Kalian bisa lihat di sana. Nah, lalu kalian enter. Nah, di sini kita tinggal exit aja. Nah, sekarang kita coba show run. Dan setelah kita show run itu, maka muncul si passwordnya itu sudah kita blok ya guys, kode berbentuk kode. Sekarang kita copy, kita blok dulu atau 2 kali lalu copy. Sekarang kita coba search Cisco password descript. Di sini itu banyak pilihannya, tapi saya menggunakan yang paling atas. Nah, di sini itu kita masukkan tadi yang telah kita copy. Nah, tinggal masukkan, lalu klik submit. Nah, lalu kita scroll lagi ke bawah, maka descript passwordnya itu adalah 123 yang telah kita masukkan tadi.
Jadi, jika kita memasukkan enable password di konfigurasi kita, maka itu mungkin tidak secure karena ya tidak aman gitu. Lebih baik menggunakan enable secret password itu. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konfigurasi IP address. Walaupun kita telah belajar konfigurasi IP address, tapi mungkin sekarang akan lebih mendetail lagi. Oke, materi terakhir tentang perintah N. Sebenarnya ini mudah saja, kalian tinggal masuk ke routernya. Oke, kita coba langsung klik. Nah, sekarang keadaan routernya itu berada pada mode privilege. Coba kita masukkan dulu ke dalam mode global configuration dengan memasukkan kode conft. Coba conf spasi t. Nah, kan kita masuk ke dalam konfigurasi atau global konfigurasi. Nah, ini masih dalam global konfigurasi. Nah, kira-kira gimana caranya agar kita keluar? Yaitu kalian tinggal langsung memasukkan mode atau tanda N untuk mengakhiri agar kita kembali ke mode privilege. Oke, kita coba. Oke, kita enter aja, langsung kita masukkan N. Nah, maka akan ada tampilan configured from console by console. Nah, di sini kita bakal langsung masuk ke tampilan router privilege. Oke, itu saja video terakhir. Goodbye in the next video.